Jadi kami nggak punya pretensi sebetulnya Iya, iya. mau kotak kosong atau kemudian mau jegal si A, jegal si B. Pokoknya ini kami punya barang, gimana caranya menang. Jual. Iya, iya. Jual. Jadi yang punya pretensi kota kosong siapa dong? Nggak tahu. Itu calon independen lagi heboh soal ini ya. Iya, Apa, palsu-palsuan pencatutan tuh. KTP ya. Ya memang itu sebenarnya. Dinamikanya seperti itulah ya Bang Doli. Ya kita juga prihatin. Ini kasus bukan kasus di Jakarta aja, di mana-mana juga fenomena soal calon independen juga kayak begitu. Iya, pasti Ini kan kontroversial. kalaupun Golkar menang nih ya, apa Kim menang, masa lawannya kayak begitu, bergengsi nggak sih? Emang udah jadi lawan ya belum? Loh, enggak. Secara saat Kan ini yang udah- paling persyaratannya memungkinkan. kan udah dipenuhi. Iya. KPI ya kan, KPUD udah. Karena tiba-tiba dalam 3 minggu, push langsung dapat 700 suara baru gitu. Iya, 700 KPUD KTP sudah- baru, ya, 700 ribu. sudah declare bahwa persyaratannya sudah dipenuhi si Hmm, calon independen ini, Bang. Gitu. Ya itu urusan teman-teman. Oke, kalau Itu dari misteri sisi lagi tadi. misteri lagi, dari sisi Golkar, lawan independen sama lawan kotak kosong, potensinya lebih menang mana? Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya Didi dan Dan iyo, tentu saja. tamu kita kali ini seperti biasa sangat spesial karena kita kedatangan seorang politisi muda, masih termasuk muda ya, Udah tua kita ini. Bang Doli. Halo, apa kabar? Ahmad Doli Kurnia. Mas. Atau kita dulu di KNPI, kebetulan Bang Doli ketua umumnya, sekjennya Pak Levi Pangerang, saya salah satu wakil sekjennya. Kita manggilnya Ketum ADK dulu. Bang Doli apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol soal Golkar, boleh nggak nih Bang sekarang? Udah nggak usah lah, udah selesai. Udah selesai Golkarnya, ya? Udah. Ini masih banyak misteri nih buat publik nih. Banyak hal-hal yang masih belum nyambung satu sama lain nih Bang. Kalau kita sih nggak lihat misteri. Nah kalau ada yang melihat misteri nanti cari sendiri aja jawabannya gimana. Berarti ini kita baru bisa tahu jawaban sebenarnya kapan nih? 5 tahun lagi atau kapan nih Bang? Sejarah lah nanti. Sejarah ya. Sejarah menentukan. akan Ya akan membuktikan. berbicarakannya. Gitu ya. Tapi kira-kira intinya aja deh Bang. Kira-kira ini sebenarnya buat Golkar ini apa memaknai peristiwa ini? Ya kita sih sebenarnya udah apa ya? Ya alhamdulillah saya berada di sebuah partai politik yang sekarang tertua. Insya Allah tanggal 20 besok Oktober besok kita udah 60 tahun. Sekaligus karena sudah tua, punya banyak pengalaman, sudah teruji lah menghadapi tantangan atau dinamika eksternal maupun internal. Ya mudah-mudahan aja, makanya kita waktu itu cepat kan, begitu Pak Erlangga mundurkan diri, kita langsung ambil tindakan, ya harus ada PLT-nya dalam 2 hari, kemudian langsung menyiapkan Munas. Oke. Ini kan besok Besok Munas ya. Ya, Oke. mudah-mudahan ya setelah besok kita punya ketua umum baru, jalan biasa lagi, karena yang dalam waktu dekat kan menghadapi pilkada. Oke. Gitu. Nah, terkait dengan Munas besok ini Bang, hari ini kan ada reshuffle. Ini ada hubungannya nggak nih Bang kira-kira? Saya kira Terutama nggak. ada 2 pos nih yang juga jadi pertanyaan publik nih kan. Menkumham, Men-SDM. Nah, ini ada kaitannya nggak dengan Munas nih besok nih? Ya kalau soal kabinet termasuk reshuffle itu kan hak prerogatifnya presiden ya. Saya kira presiden kan kapan saja mau mengganti menterinya di pos mana saja, siapa yang menggantikan itu hak prerogatif presiden. Gitu ya. Kalau ketum prerogatif presiden nggak? Ketum parpol. Partai Golkar kan itu diatur dalam ADRT kita itu kedaulatannya peserta Munas. Gitu. Kan Golkar dikenal sebagai partai yang sudah IPO ya, maksudnya milik publik gitu, karena proses demokrasinya itu berjalan dengan baik selama ini, pemilihan ketua umumnya juga dinamis gitu ya. Kelihatannya dalam 10-5 tahun terakhir ini kok kayak ada agenda setting ya setiap pergantian ketua umum. Apa benar ya Bang Doli seperti itu? Enggak juga lah Enggak juga ya? sebenarnya ya, artinya tapi gini, kalau saya melihatnya kan
proses itu berjalan, ya, semua mekanisme dalam organisasi juga ditempuh, gitu ya. Nah, tapi apapun ya dinamika yang terjadi ataupun masalah yang dihadapi dalam proses itu, at the end kan kita berharap Golkar dalam setiap event politik yang itu menjadi ujian sesungguhnya sebetulnya buat sebuah partai politik di pemilu misalnya, itu berhasil atau tidak. Oh, oke. Ya, jadi orang bisa aja mengatakan macam-macam gitu ya. Oh, ada ini, ada itu, segala macam gitu. Udah kita jalanin aja. Yang penting selama Golkar tetap solid dan dalam menghadapi agenda-agenda yang di situ sebetulnya ujian kan. Ujian sesungguhnya partai politik kan di situ, di pemilu. Dia diterima atau tidak oleh rakyat gitu. Nah, itu yang penting. Kalau sukses ya berarti yang tadi itu udah jadi nggak masalah lagi kan. Udah masa lalu lah udah gitu selesai ya. gitu loh. Iya, Yang iya, penting iya. hasilnya gitu. Oke, baik. Dan Sepanjang sejarah dan alhamdulillah 2024 ini kita akan rebound, ya, Ya. rebound. Kemarin suara 85, terbanyak ya. sekarang 102. Di DPRD juga kita juga sekarang yang mayoritas banyak kabupaten kota maupun provinsi. Gitu. Sebagai ketua DPRD. Ya, pimpinan DPR. Total berapa tuh Bang? Ketua DPRD berapa? Kalau DPRD provinsi kita sekarang ada 14 provinsi yang jadi ketua, kemudian ada 20 yang jadi wakil ketua. Cuman hanya ada 4 kami yang nggak punya pimpinan di provinsi yang nggak punya pimpinan. Yang baru bukan atau yang lama? Provinsi baru apa provinsi lama? Termasuk yang kan kita punya 38 provinsi sekarang. Ya, ya 38, Yang 4 nggak ada tuh? 37 yang 37 yang Ikut pileg. tidak ikut pileg. Jadi sebetulnya 3 kami yang nggak punya pimpinan. Kalau di Jakarta, 4 kan di Jakarta masuk ada ya, masuk ada DPRD-nya. Kita malah masuk pimpinan sekarang. Jadi 14 ketua DPR, 20 ketua DPR, wakil ketua DPRD. Kalau di kabupaten kotanya kita sekarang punya 120 ketua DPRD Wih, dan 220 wakil ketua DPRD. Jadi total 340. 300 sudah lebih dari 50% itu ya? Iya, 63%. Ya. Ya, berarti dengan success story-nya Partai Golkar di 2024 ini, sebenarnya kenapa Mas Erlangga tuh harus mengundurkan diri ya Bang ya? Nah, itu yang misteri tadi tuh ya. Misterinya tuh di Ya, yang kami kan waktu itu juga berusaha untuk ya ini urusan personal kan. Ya. Karena yang mengundurkan diri kan Pak Erlangga. Ya. Ya. Kami tanya ya apa yang dia jawab, ya itulah yang kami tangkap gitu. Bahwa di balik itu apa kan yang tahu Pak Erlangga. Ya. Nah, yang dia sampaikan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini untuk kepentingan banyak hal, ya. Buat kebaikan semuanya, kebaikan buat bangsa negara, kebaikan buat Partai Golkar, kebaikan buat keluarganya dan kebaikan buat Pak Erlangga sendiri. Itu yang disampaikan ke kami gitu. Dan menarik, langsung siap ya untuk menggelar Munaslup dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, alhamdulillah itulah mungkin salah satu yang membuat kami bersyukur bahwa sekecil atau sebesar apapun masalah yang ada di Partai Golkar ini, kita berusaha untuk cepat merecovery-nya gitu. Karena apalagi kan sekarang ini cepat, besok tinggal berapa hari lagi nih, cuman hitungan hari kan udah pendaftaran calon kepala daerah, wakil kepala daerah itu. Jadi harus dipersiapkan juga. Dalam sejarah Golkar sudah berapa kali terjadi Munaslup, Bang? Sebetulnya masa yang paling sulit kami itu di periode yang kemarin 2014 sampai 2019 itu kan Itu yang tersulit, bukan 99 ya? ada 4 kali munas secara internal ya. Oh, secara internal. Nah, kalau 99 itu kan kita menghadapi ujian yang sesungguhnya oleh rakyat di pemilu, ya kan? Ya. Waktu itu kan masuk era reformasi, ada kelompok-kelompok yang minta Partai Golkar dibubarkan. Ya. Tapi kemudian kita survive, ya, konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Akbar Tanjung waktu itu di 2004 itu. 99 kita memang turun suaranya di nomor 2, tapi bisa rebound lagi 2004 bagi nomor 1 gitu. Nah, itu masa-masa sulit mengenai eksistensi Partai Golkar. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi 2014. dinamika internal ya masa sulitnya itu di 2014, 2019
19. Kenapa tuh Bang? Ya kita hampir terbelah kan waktu itu. Ya udah hampir terbelah. 2014 Munas. Ya. Waktu itu Pak Ical terpilih lagi menjadi ketua umum. Tapi kemudian muncul ada Munas tandingan, ya terpilih Pak Agung Laksono, itu sempat terbelah itu. Nah akhirnya kita wah dinamikanya, saya waktu itu memang terlibat ya, maksudnya terlibat untuk menyatukan. Saya waktu itu Munas Ancol, Munas Bali ya kalau nggak salah. Munas Bali, Munas Ancol. Ya. Jadi 6 bulan, 7 bulan kami kumpul anak-anak muda. Waktu itu kan kita membuat namanya GMPG ya, Generasi Muda Partai Golkar. Misinya menyatukan gimana. Nah alhamdulillah semua akhirnya sadar bahwa ini nggak baik buat organisasi. Kita munas lagi 2016. Gitu, terpilihlah Pak Setia Novanto. Nah tapi ternyata Pak Novanto ada masalah lagi kan, kesandung lagi tuh, nggak sampai setahun kesandung lagi. Maka kemudian ada munaslup lagi. 2017 terpilih Pak Erlangga untuk periode yang pertama, baru 2009. Bayangkan 14-19 itu ada 4 kali. 2014, 2016, 2017, 2019, 4 kali munas. Ya, dan itu ancamannya terbelah waktu itu, karena memang sudah ada 2 DPD provinsi, ada 2 kabupaten, dan waktu itu menghadapi pilkada juga. Jadi pilkada itu sampai akhirnya ada, kalau calon Golkar itu ada 2 rekomendasi dari sebelah sini, dari sini, baru kemudian itu bisa jadi alat tawar dengan partai-partai politik yang lain. Gitu. Nah itu kalau lihat dari, kalau perusahaan terbuka setiap kali RUPS kan enak ya bagi-bagi dividen ya. Ini setiap kali RUPS malah terancam pecah. Oke, kita move on ya dari Golkar ya. Oke. Iyalah, tadi udah bilang selesai nih. Panjang ceritanya, ini mau buka-buka misteri. Nah, enggak, ini ada kaitannya dengan agenda besok. Kira-kira nih Bang, akan terjadi hal besar nggak di Munaslup besok nih? Misalnya kan yang sudah disinyalir perubahan ADRT, lalu kemudian perubahan, nanti yang kedua nih kita akan masuk ke pilkada, implikasinya ke pilkada gimana? Ya sebenarnya forum Munas besok itu relatif sih hampir nggak ada masalah ya, karena kita sepakat untuk mencari ketua umum yang baru. Betul. Dan kalau bicara tentang proses pemilihan ketua umum itu kan udah diatur. Ada syarat-syaratnya dan segala macam itu ya. Dan dari nama-nama yang sekarang muncul itu menurut saya relatif tidak ada masalah. Oh nggak ada masalah dengan ADRT? Tidak ada masalah. Persyaratan yang tadi kepengurusan 5 tahun itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Jadi nama-nama yang sekarang mau kita lihat nih, kan malam ini mulai dibuka pendaftaran. Ya. Ya, pendaftaran. Belum ada yang masuk nih Bang? Belum, baru dibuka malam ini. Oh baru malam ini. Malam ini nanti kita lihat siapa yang mendaftar. Dan saya yakin teman-teman panitia, SC terutama nanti ada tim verifikasi. Pasti mereka bersandarnya pada ADRT itu. Gitu. Jadi sebenarnya besok menurut saya sih tidak ada kejutan yang luar biasa ya. Dan kemudian kalau soal perubahan ADRT ya memang dimungkinkan. Dalam Munas itu kan agendanya selain ketua umum, memilih ketua umum juga kalau memang diperlukan ada penyesuaian perubahan anggaran rumah tangga ya memang forumnya itu. Tapi kira-kira yang sangat signifikan nggak kalau ada perubahan ADRT? Kalau saya lihat teman-teman di SC sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak, saya belum menemukan ada yang sesuatu yang wah berubah jauh gitu sih, tidak ada. Paling perubahan struktur, perubahan Perubahan syarat-syarat calon ketua. Perubahan peran, misalnya fungsi ketua Dewan Pembina. Nah itu. Ketua umum harus konsultasi, kemarin kan dihilangkan. Ya, jadi sebetulnya kan ini mulai dari 2014 ada Dewan Pembina itu ya. Nah awalnya memang DPP itu harus konsultasi terhadap hal-hal yang strategis gitu. Nah di Munas 2019 itu didetailkan hal-hal strategis itu apa, kemudian dibagi. Mana yang memang hal-hal yang memang bisa diselesaikan DPP, tapi kalau memang misalnya perlu ada, jadi
soal imperatif atau tidak imperatif saja. Oke. Kemarin antara 2014 dan 2019. Nah saya nggak tahu nanti tergantung forum Munas kalau soal itu kan. Itu juga udah sering dibahas 2014 2019 soal itu juga. Gitu. Kalau rekomendasi pilkada tuh yang sekarang, Nah. yang ADRT sekarang itu harus dengan konsultasi dengan Dewan Pembina nggak? Enggak. Jadi ya kalau soal pilkada saya berharap siapapun nanti yang jadi ketua umum dan kepengurusan yang baru itu sebenarnya karena waktunya singkat ya. Ya. Jadi besok tanggal 20, 21, 22 mungkin langsung kalau misalnya kita selesai pengurusnya disusun masuk ke Kumham gitu ya. Terus kemudian itu kan berarti tinggal sisa 5-6 hari lagi kita mau mempersiapkan pendaftaran itu sampai ke 7. Kurang malah Bang, kan selesai kira-kira tanggal 21 ya? 21, ya kan? 22, 23, Iyalah, 24, makanya. 25. Makanya, jadi cuman sekitar itu kan. Nah, padahal sebetulnya proses pilkada ini kan, ya saya sebagai wakil ketua umum menang pemilu sebetulnya udah menyiapkan ini 2,5 tahun persiapan ini, udah panjang, ya, rekrutmen calon-calonnya dulu, kemudian kita libatkan mereka di Pileg dan Pilpres kemarin gitu. Nah, sampai saat ini kita udah menyelesaikan ada di 27 ya, 27 provinsi. Kemudian sudah ada 400 sekian yang kabupaten kota. Nah, sisanya itu masih yang kemarin belum selesai karena masih ada dispute. Ya, dispute itu misalnya usulan dari DPD kabupaten beda dengan usulan provinsi. Terus kemudian usulan nama-nama itu kalau kita lihat dari kacamata saintifik soal surveinya rendah segala macam tuh, nah ini masih kita hold dulu. Nah, jadi sebetulnya kita 27 provinsi sudah selesai, 300-an kabupaten kota selesai. ya, Selesai ini dalam arti rekomendasinya sudah keluar. Okay. Dan mereka sudah deklarasi, kemudian sudah mendapat dukungan dari partai politik yang lain gitu ya. Udah punya pasangan. Nah, nanti kalau misalnya ini bongkar lagi, kasihan itu orang-orang itu kan tinggal sisa waktu yang tadinya udah nyalon deklarasi tiba-tiba diganti kan. Kasihan, jangan-jangan nggak bisa nyalon atau distrust dari partai yang lain kan. Wadahlah kalau kayak gitu kita tinggalin aja nih. Dia pindah ke partai yang ke calon yang lain. Nah, saya sih berharap ya titiplah nanti siapapun yang jadi ketua umum sebisa mungkin tidak terlalu banyak kecuali kalau misalnya ada perkembangan baru itu misalnya ya tiba-tiba calon itu di survei terakhir merosot gitu ya. Karena kan judul besarnya menghadapi kontestasi politik ini kan menang. Ya saya kira siapapun nanti ketua umumnya ya pasti nggak mungkin nggak punya niat menang di pilkada kan. Oke, betul. Gitu loh. Nah, kita udah siapkan ini untuk Golkar menang. Nah, jadi kalau misalnya nah nanti mungkin saya juga akan sampaikan lah siapa ketua umum atau teman-teman pengurus yang baru ya kalau memang perlu dijelaskan kenapa kami kemarin milih ini. Itu semua judul besarnya karena ingin Golkar menang juga di pilkada. Karena kita punya benchmark di 2020. Alhamdulillah pilkada 2020 yang diikuti 270 daerah itu Golkar juga pemenang nomor 1. Kita waktu itu total menang 61,11%. Nah, kami dulu 2024 ini juga dikasih target minimal 60% juga. Nah, jadi yang sekarang kita siapkan ini dalam rangka untuk bagaimana Golkar tetap minimal dapat menang 60%. Ini saya masih tergelitik nih. Saya coba jadi devil's advocate ya. 27 provinsi sudah beres. 300 kabupaten sudah beres rekomendasinya. Logika algoritma normal siapapun ketua umumnya pengen Golkar menang. Kalau yang terjadi sebaliknya gimana Bang? Ketua umum yang terpilih justru pengen Golkar nggak menang. Atau berkurang menangnya. Enggak lah, kan yang nanti akan terpilih seperti yang saya katakan tadi tidak mungkin seorang ketua umum yang terpilih itu bukan kader Golkar. Itu mutlak syaratnya itu. Kayak gitu. Nah, Ketua Dewan Pembina? Kenapa? Ketua Dewan Pembina? Ketua Dewan kenapa? Kan bisa juga mungkin dari luar Golkar. Ya siapa saja mungkin. Ya itu memang dimungkinkan. Selama ini kan gini, Munas ini kan semacam musyawarah nasional itu forum tertinggi. Ya,
kedaulatan tertinggi lah. Ya. Ya, kalau bisa kita pemilu, rakyat mau menentukan apa saja kan bisa. Nah, sama juga Munas juga bisa menyepakati apa saja. Ya. Gitu. Jadi memang sangat dimungkinkan untuk itu. Karena gini Bang, 27 provinsi, kalau menang 50% aja, itu kan berarti sekitar 14 provinsi. 300 kabupaten, kota, menang 50% aja, itu 50%, 150, 30% berarti kan. Ini kan buat ruling party kan mengerikan juga. Kalau bicaranya ini ingin semua program pemerintah pusat berjalan. Enggak, tapi kan yang kita selesaikan 27 sama 400 ini kan itu udah komunikasi dengan partai-partai lain. Partai-partai lain. Termasuk khususnya kami karena bagian dari Koalisi Indonesia Maju, itu udah very clear, itu semua sudah berdasarkan prioritas utamanya adalah kesepakatan dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Jadi sebenarnya harusnya nggak ada problem kalaupun Golkar menang gitu ya. Iya, karena itu nggak semuanya kader Golkar juga. Jadi itu sudah berbagi ya, sudah berbagi dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju yang lain. Jadi ya ada yang Golkarnya kepala daerah, wakilnya dari Koalisi Indonesia Maju yang lain, ada kepala daerahnya dari Koalisi Indonesia Maju, kami cuma jadi wakilnya. Ada itu sudah dalam kesepakatan di dalam Koalisi Indonesia Maju plus lah, termasuk kayak hari ini kan Pak Ridwan Kamil kan jadi wujud Kim Plus. Nah, kita calon gubernurnya wakilnya dari PKS, didukung oleh partai politik yang lain. Nah, sama di daerah lain juga kayak gitu. Nah, jadi yang 27 sama yang 400 itu situasinya sudah kayak begitu. Jadi probabilitasnya berarti berapa persen kira-kira itu berubah lagi? Yang sudah rekomendasi? Ya nggak tahu, itu kan nanti kewenangan ketua umum yang baru kan. Kalau firasat Abang? Ya harusnya sih kalau misalnya ketua umum yang baru dan pengurus yang baru itu paham bahwa ini untuk kemenangan Partai Golkar, ya kalaupun ada perubahan ya mungkin ya 5-10% lah. Gitu ya? Gitu. Oke. Kan masih ada sisa yang lain. Betul, betul. Kan masih ada 8 lagi, 8-9 provinsi, ada 100 lagi yang ini harus apa namanya ya? Dihitung betul. Ya. Membutuhkan analisis, pendalaman dan apa namanya ya? Konsentrasi yang penuh. Ya. Karena ini yang kemarin belum kita selesaikan. Karena tadi calonnya banyak misalnya. Terus dekat-dekat misalnya ya. Wah, ini surveinya 16, 15, 14. Nah, pemilih yang mana nih? Ini kan membutuhkan kecermatan dan kejelian yang ini. Jadi waktu yang sisa itu lebih bagus menurut saya konsentrasi yang ini. Sehingga kalaupun tadi misalnya dari yang 27 sama 400 itu, katakanlah saya menang 50%. Nah, kalau ini kita tambah lagi kan berarti udah nyampe 60%-nya kira-kira gitu. Toh ini Kim juga gitu ya? Kim juga, Kim. Pasti kita akan bicara dalam konteks pilkada selalu bicara dulu pertama kali dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Oke. Ini pembicaraan berat nih, kita mesti minum dulu nih. Ya silakan Bang Doli. Tapi saintifik beratnya, bukan gosip ini. Oke, menarik sekali nih. Nah, terkait beberapa provinsi yang Golkar kuat sebetulnya. Ada Sumut, Ya, ada Banten, ya, ada Jabar. ya. Ini kan udah pasti memang Kim, tapi kalau di Banten kan malah Golkarnya masih gimana nih? Banten gimana Bang posisinya kira-kira? Iya, Banten sebetulnya begini, ini buat kami jadi dilema sebetulnya ya. Kami mempersiapkan Airin itu udah dari 3-4 tahun yang lalu. Jadi udah sudah berjenjang juga ya. Ya, ini bahwa Banten kita harus pertahankan karena memang ini kan basis Golkar ya. Jadi lebih Bang dari 3 tahun dari sejak wali kota Tangsel kan? Oh enggak, waktu itu kan belum. Jadi wali kota kan kita masih banyak waktu itu. Masih ada Ratu, ketua Golkarnya masih Ratu Tatu, ya kan. Terus kemudian wagubnya ada Andika. Iya kan. Jadi kan waktu itu masih banyak pilihannya. Gitu loh. Nah, tapi begitu masuk pileg, kita udah hitung-hitung. Wah, ini kayaknya memang yang kita cek-cek survei segala macam itu yang potensial menang itu Airin. Terbukti di pileg juga. Terus kemudian kita uji. Iya. Kita uji, tes dulu deh. Bener nggak ini?
ikut pileg. Alhamdulillah dapat 350.000 Banyak Nomor banget. 3 tuh ya? Apa nomor 2 terbanyak tuh? se-Indonesia. Iya, nomor 2. Nomor dua ya? Terbanyak Indonesia. Loh, berarti dia secara elektoral teruji. Makanya kami waktu itu mantap bahwa Airin harus kita calonkan calon gubernur. Nah, Golkar dalam menghadapi pilkada ini sebenarnya punya prinsip 2. Pertama, menang. Ya. Itu dulu tuh, nggak mungkin. Saya kira juga sama dengan partai politik yang lain. Pokoknya kita harus menang. Nah, yang kedua, ya kita juga punya cerita success story yang lain. Bahwa kemarin di di Pilpres kita berhasil membangun sebuah koalisi yang punya cerita manis lah. Berhasil mengatakan Pak Prabowo dan Pak Gibran jadi capres dan cawapres. Dan waktu itu kita sepakat bahwa sebisa mungkin keindahan, harmonisasi, kerjasama yang selama ini sudah kita bangun itu ya kita rawatlah 5 tahun ke depan. Gitu. Ya. Nah, termasuk menghadapi event pilkada. Ya. Nah, ini yang harus Golkar itu dalam koridor itu. Ya. Menang dan kemudian bisa bersama-sama dengan dengan Koalisi Indonesia Maju. Nah, kita turunkan ke Banten gitu. Nah, kemarin itu memang ada semacam miskomunikasi sebenarnya ya dengan teman-teman di Kim yang lain gitu. Nah, sehingga teman-teman Kim yang lain mempunyai pilihan yang lain selain Ibu Airin gitu. Nah, sampai sekarang kami berusaha untuk menjaga prinsip itu. Ya, judul pertamanya juga harus menang. Saya sering mengatakan sama teman-teman Kim juga, untuk apa kita mendorong nama tertentu, kita semua sepakat, tapi rakyat nggak terima misalnya, ya kan? Kan toh kita mau menang. Kim juga saya kira kan mau pilkada mau menang, kan gitu. Nah, terus tapi kita harus juga tetap harmonis. Ya. Itu ini yang selalu kami jaga sebetulnya. Nah, mudah-mudahan kalau untuk Banten ini ya masih ada sisa seminggu lagi nih kan. Mudah-mudahan ada kesepakatan. Ada titik temu lah. Titik temu, Ada ya. titik temu kayak gimana. Ya, kita sampai sekarang sih masih membuka diri, masih mungkin nggak bisa bersama-sama dengan teman-teman Andai kan itu. nggak ada titik temu, Bang. Nah, kalaupun tidak, ya mudah-mudahan teman-teman itu juga mengikhlaskan. Ya, kita jalan sendiri. Dengan PDIP berarti ya. Ya, dengan sisanya PDI memang tinggal dengan PDIP. Nggak ada lagi partai lain. Ya. Sisanya sekarang yang belum menentukan itu Golkar dan PDIP. Ya. Tapi sekali lagi itu nanti akan kalaupun kita mengambil keputusan itu berdasarkan duduk bersama, bisa jadi sepakat untuk sepakat bersama-sama, bisa jadi sepakat untuk tidak bersepakat sama-sama, Ya. gitu. Atau mungkin ada jalan lain Iya. ya yang bisa kita tempuh gitu sama-sama. Kalau bicara elektabilitas, kan Ridwan Kamil di Jakarta kan rendah elektabilitasnya. Iya. Kenapa justru dimajukan di Jakarta ya bukan di Jawa Barat? Ya itu yang tadi saya katakan bahwa dulu awalnya kami menganggap Golkar memang lebih mungkin peluangnya besar Ridwan Kamil itu kalau maju di Jawa Barat. Iya kan? Ya kan. Tapi kan itu tadi ada kepentingan Koalisi. yang lebih besar yang dibicarakan di Koalisi Indonesia Maju untuk kita menang bersama-sama. Jadi akhirnya kita sepakat, kita bagi kan. Golkar mendukung Golkar Di Jawa kadernya yang diusung di Jakarta, di Jawa Barat kader Gerindra yang kita usung. Gitu. Siapa di Jawa Barat? Deddy Kang Mulyadi Deddy. kan. Oh, Kang Deddy ya? Deddy Mulyadi gitu. Di barter nih ya. Seimbang nggak, Bang, kira-kira? Trade off-nya nih. Ya DKI kan cuma 7 juta DPT-nya. dilihat dari sudut pandang mana. Kalau memang dari segi basis, iya. Tapi kalau untuk kepentingan Jakarta ini juga kan daerah strategis ya, daerah strategis, epicentrum gitu. Semua orang lihat, walaupun sekarang kita punya ibu kota baru namanya di Nusantara, tapi pusat perhatian orang tetap Jakarta. Ya. Jadi artinya Jakarta atau Gubernur Jakarta ini sebetulnya juga masih juga rasa gubernur Indonesia juga sebenarnya sih gitu. Tapi kan kalau kepentingan elektoral Golkar 2029, Jawa Barat nomor 1 loh ini. Ya pertimbangannya gini,
variabel untuk di 2009 itu banyak, ya. Betul, apakah ada pengaruh kepala daerah, apalagi gubernur? Saya mengatakan tidak mungkin tidak ada pengaruhnya, Ya. gitu loh. Terbukti Jawa Barat kemarin Ya, Golkar juga. tetapi juga masih banyak variabel yang lain juga yang menentukan. Karena kadang-kadang juga ada di daerah-daerah yang kami menangkan kepala daerahnya, ya, tapi juga nggak punya dampak elektoral juga pada saat pemilu misalnya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi memang nggak bisa. Misalnya kita bandingkan treatment yang dilakukan 2019 menghadap pemilu, itu harus sama treatment yang di 2024, nggak bisa. Apalagi nanti 2009 menurut saya pasti treatmentnya Beda. pasti akan beda. Iya. Oke. Akan terjadi perkembangan. Nah makanya sekarang ya kita satu-satu aja. 2004 kemarin pemilu kita hadapi, ya. Alhamdulillah dengan treatment tertentu Golkar bisa dapat 102 kursi. Nah pilkada ini juga kita menggunakan treatment tertentu juga yang tadi pakamnya tadi itu menang dan harus sama-sama harmonis dengan teman-teman ini. Ini kan treatment yang berbeda dengan pilkada 2020, dengan pilkada 2018, 2017 beda sama sekali ini. Nah kita lihat nanti nih hasilnya kayak gimana. Saya sih masih optimis gitu. Nah nanti 2009 setelah pilkada ini nanti kita lihat lagi treatment. Saya juga pasti kan partai-partai politik yang lain juga punya strategi, punya kemampuan analisis untuk memetakan bagaimana cara menang segala macam gitu. Mudah-mudahan Golkar juga punya. Nah, gitu. Ini kan asik nih. Kalau Jawa Barat petahana, tapi dia masih bisa pindah tempat doang nih ke Jakarta, dari Jawa Barat ke Jakarta, kader Golkar. Sumatera Utara nih, kader Golkar petahana nganggur dia sekarang. Anggota DPR. Anggota DPR. Ya cuma maksudnya kan jadi penonton di pilkada nih Bang. Elektabilitasnya tinggi loh Ijek. Iya. Iya. Kenapa dimajuin ya Jadi- Bang? Rasanya gimana tuh Bang? Jadi sebenarnya begini, Pak Ijek itu juga beda kasusnya sama Pak Ibu Airin. Jadi kalau Ibu Airin kemarin juga kan kita udah ini. Kalau Pak Ijek itu Bu kan Airin masih ada kesempatan kan tadi Bang Doli Kesempatan bilang. untuk? Dalam waktu beberapa hari mungkin ada situasi yang berubah. Oh iya iya. Kalau Pak iya, Ijek iya. ini kan udah tertutup nih jadi penonton ya. nih. Jadi waktu itu kan Ijek ini wakil gubernur. Wakil Ketua gubernur, DPD juga. ketua DPD ya. Terus kemudian kita waktu itu juga sudah mengantisipasi sebenarnya untuk dia jadi calon anggota DPR RI. Dan alhamdulillah terpilih. Nah, tapi kan itu sekali lagi kita di sana dalam dua hal itu tadi. Menang dan harmonis gitu. Nah, kalau lihat menang itu kan salah satu ukurannya adalah lembaga survei. Ya. Terakhir kita juga sebetulnya begini, menentukan pilihan itu nggak serta-merta juga, kita lihat. Faktanya memang Pak Bobi itu surveinya paling tinggi pada saat kami menjelang memutuskan itu. Dan sampai sekarang juga begitu. Dibanding Pak Ijek. Dibanding Pak Ijek, dibandingkan Pak Edi Rahmayadi. Gitu. Makanya waktu itu ya sudah. Masih Jokowi efek nih ya. Ya mungkin ada Jokowi efeknya juga gitu ya. Bisa jadi. Ya. Terus ya sudahlah. Karena semua partai politik juga sama, ya kita tanya waktu itu teman-teman Gerindra dukung. Gitu. Nah akhirnya kan semua ikut. PKS pun ikut akhirnya juga. Jadi artinya pilihan Golkar pada saat itu tepat, ya kan? Ternyata didukung oleh partai-partai politik yang lain juga. Dan saya cek partai-partai politik yang lain kenapa? Ya karena memang elektabilitasnya bagus dalam survei. Nah sekarang tandingnya cuma sama Edi Rahmayadi, yang menurut informasi sampai saat ini masih sulit cari pasangan, gitu loh. Nah, jadi menurut saya kita waktu itu mengambil keputusan yang tepat, tetap mendorong Ijek yang sudah terpilih jadi anggota DPR RI, dan kemudian memberikan dukungan kepada Pak Bobi yang wakilnya Golkar. Oh wakilnya Golkar ya? Wakilnya Golkar. Oh, oke. Gitu. Siapa Bang wakilnya? Pak Surya namanya. Surya itu bupati di Asahan nih. Oke, masih dapat wakil juga lah ya. Dapat. Kalau harus mengulang dengan kombinasi petahana kan wakil juga. Iya. Jadi sama-sama wakil juga. Sama-sama. Udah ikut yang harmonis aja gitu harmonis, ya. gitu. Mantap. Oke, Jawa Timur sekarang gimana Bang kalau Jawa Timur? Kalau Jawa Timur itu memang kesepakatannya udah
bahkan sebelum ya menjelang pilpres lah, ya waktu itu semua Khofifah ya, berarti? Ibu Khofifah, kan itu yang pertama kali Golkar yang udah putus lah tanpa ada diskusi gitu ya. Iya, iya, iya. Firm banget lah itu ya. Ya firm banget itu, karena satu ya memang kita melihat selama ini Bu Khofifah dan pasangannya Pak Emil itu ya cukup kuat. Iya, Penerimaan daya akseptabilitasnya masyarakat Jawa Timur itu masih kuat masih lah. bagus ya. Ya. Dari berbagai survei nggak ada approval rate-nya bagus gitu. Dan ya kemarin jujur aja Bu Khofifah kan bantu Koalisi Indonesia Maju, Iya, iya, iya. gitu. Jadi satu paket sama Pak Emilnya juga. Jadi Nggak ada kasus kan bang? Personal? Hah? Bu Khofifah nggak ada kasus personal? ya kita berharap nggak ada lah. Siapa sih? Kita berharap semua pimpinan kita apa namanya Jangan tiba-tiba nanti mengundurkan diri lagi urusan personal. mau mengungkap misteri itu. Iya, dia memang ini ahli misteri. Kalau Jawa Tengah, Bang? Jawa Tengah kita waktu itu juga udah ada pembicaraan, kita dukung Pak Lutfi ya. Pak Lutfi ya. Dari awal, dari awal. Wakilnya? Golkar, Nah, wakilnya belum. Belum ya? Kalau Jawa Tengah begini, kami ya Golkar tuh Kuat juga di Jawa Tengah Golkar. ya Paling nggak nomor 3 lah ya. ya nomor 3. Jadi artinya kesana kan yaitu basisnya Kandang teman-teman, banteng. basisnya teman-teman merah gitu ya. Terus kemudian teman-teman PKB kan di situ. Nah kita di sana imbang-imbang lah sama teman-teman Gerindra gitu. Jadi kita di sana ya sudahlah, kita juga punya keterbatasan juga kan soal kader yang mau kita dorong gitu di sana itu. Levelnya sekarang lebih banyak mereka kuat-kuatnya di kabupaten kota. Nah jadi ya sudahlah, begitu ada pembicaraan di tingkat para ketua-ketua partai politik di KIM itu, Pak Lutfi, ya udah kita Pak Lutfi. Nah Pak Lutfi nanti mau dijadiin kader apa, ya nanti tergantung Pak Lutfi dengan pembicaraan di sini. Kalau maunya nanti kader Gerindra, ya alhamdulillah, ya nggak apa-apa. Kalau kemudian tiba-tiba mau jadi kader Golkar, alhamdulillah. Gitu. Atau nanti kita cari wakilnya siapa? Nah wakilnya belum nih, Iya. ya kan? Gitu. Yang disebut-sebut cukup ramai di bursa nggak jadi wakil. Mr. Salah S. salah Mr. S. Mr. Mr. S K, siapa? Mr. K. Mr. S. Oh, Mas Erlangga bilangnya Mr. S ya? Mr. S. Misalnya di Jakarta. Di Oh, Jawa Jakarta. Tengah juga ada Mr. S. Oh gitu ya. SP. Oh, Sang pisang ya? Sang pisang. enggak, itu menjadi salah satu yang kita Alternatif. apa namanya pertimbangkan ya, Pak Kaisang, ada Gus Yassin, terus ada ya 2 nama itu menurut saya sekarang tinggal ya. Gitu ya. Nah, Pak Kaisang. Nggak jadi ke Amerika. Siapa yang ke Amerika? Mr. K alias S. Ke Amerika? Iya kan mau nemenin istri belajar. Oh, nggak Mr. tahu. K alias S. Saya nggak tahu ya. Itu mungkin ya. Ini ahli misteri, dia tahu segalanya. Iya soalnya, nih, saya Bang baru tahu Doli. nih SP SP Bang Surya Paloh ya, nggak tahu saya. Iya. Jadi sekarang kayaknya akan dibentuk barisan nasional versi Indonesia ya? Jadi itu bang. Jadi nggak sih? Sebenarnya Koalisi Ada permanen. holding Koalisi partai permanen gitu. ya bahasa kerennya nih. gini, kan itu rame-rame 6 bulan yang lalu ya. Iya. Saya bilang begini, sebetulnya di kita kalau dari segi sistem ya kan tidak dikenal sebetulnya ada Koalisi permanen. koalisi permanen itu. Ya, kita sistemnya kan sistem presidensial gitu. Iya. Dan kalau bicara tentang pemimpin politik, yaitu presiden. Iya. Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ya dia sekaligus sebagai kepala atau pimpinan politik, gitu. Nah, jadi kalaupun kemudian nanti disepakati ada Barnas, ya itu tergantung presiden pada saat itu di mana. Maunya gimana? Iya kan. Jadi kalau sekarang ditanya perlu atau tidak Barnas, selama ini nggak perlu Barnas, pemimpin politiknya Pak Jokowi bagus-bagus aja tuh, gitu. Tapi kalau nanti di pemerintahan baru
ya perlu ada Barnas, ya tanya presiden yang memimpin saat itu. Iya. Pak Prabowo, misalnya. Pak Ya. Prabowo membutuhkan tidak Barnas itu, ya. Toh dia didaulat atau tidak secara formal, secara otomatis Pak Prabowo yang menjadi pemimpin politiknya pada saat itu, gitu. Nanti setelah tanggal 20 Oktober, gitu. Nah, dan sebagai pemimpin politik, apa yang sudah kita pelajari dari Pak Jokowi, dari Pak SBY, dari Ibu Mega, kan selama ini semua bagus-bagus saja Ya. dengan partai-partai politik itu, ya. Dan lagi saya ngeliat juga gini Bang, peta politik nasional sama peta politik lokal kan berbeda, nggak kan? bisa sama, Iya. gitu. Nanti dibikin koalisi permanen di pusat, di lokalnya gimana? Iya. Nah, sekarang di pilkada aja nih, pilkada aja kan begitu. Iya. Salah satu kerepotan tadi yang misalnya tadi terhadap 2 koridor tadi, kerepotannya itu karena peta politik konstelasi politik nasional nggak bisa dijiplak bulat-bulat dengan di daerah. Ya. Misalnya ada partai-partai politik yang secara nasional kursinya besar di nasional, di daerah itu sedikit atau malah nggak ada kursinya, gitu. Ya. Tapi sebaliknya ada di nasional yang nggak punya kursi, di situ banyak misalnya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi soal konstelasi bangunan pengusung atau pendukung calon kepala daerah tertentu di situ. Betul. Di situ kerumitannya sebetulnya. Benar. Jadi kalau mau dibilang tambah 3 jadinya, Ya. ya, menang, Harmonis. harmonis, tapi realitas di bawah itu tadi nggak seragam Ya. peta politiknya. Gitu. Saya problemnya di nama sih kalau saya. Barnas pertama. Ya. Ngikut-ngikut Malaysia, masa kita jadi kayak Ya. Malaysia? Itu yang pertama. Ya. Kedua nih buat Golkar. Ingat nggak Barnas tahun 98? Itu salah satu yang mengusulkan Golkar dibubarin. Ya. Ya kan? Benar. Iya. Ada namanya Barnas dulu tuh, Iya, Pak iya, iya, Dimyati, iya. Pak siapa lagi itu. Betul. Itu. Pak Gogon ya. Iya. Ya. Ya, tapi itu udahlah, maksudnya Sudah masa lalu. Nah, Oh, nggak jadi naik lagi nih isu nih. Kemarin soalnya sempat dinaikin lagi tuh. saya belum tahu ya kalau misalnya Semenginu saya nggak lihat itu ada isu Nggak ada ya? Barnas lagi ya. Tapi saya selalu bilang, waktu itu kan dikaitkan ya soal bagaimana supaya Pak Jokowi juga mendapat tempat gitu. Saya waktu itu sampaikan, saya seyakin-yakinnya bahwa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini punya hubungan komunikasi yang sangat intens, yang sangat dalam. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti terbentuk Barnas, yaitu pasti atas kesepakatan mereka berdua. Kalaupun tidak, pasti sudah ada kesepahaman di antara berdua bahwa Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan politik 2014-2024 dan Pak Prabowo adalah Presiden sekaligus sebagai pemimpin politik antara 2024-2029 per hari ini. Gitu. Dan saya kira semuanya akan berjalan dengan baik. Gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang pertanyaan yang umum juga nih di di publik ya. Golkar kan kitohnya memang selalu menjadi bagian dari pemerintah. bagian pemerintah. Banyak orang bilang nih partai nggak punya ideologi. Nah, menurut Bang Doli gimana? Ideologi buat sebuah partai itu penting nggak? Penting, ideologi itu penting. Ideologi kita ini kan kalau ideologi Golkar itu sama dengan ideologi negara, ideologi Indonesia. Apa tuh? Ya Pancasila. Tapi kemudian kita doktrinnya itu adalah doktrin karya kekaryaan. Jadi memang Golkar ini hadir ya untuk memberikan sesuatu, memberikan karya. Kalau dalam teori partai ini disebut partai developmentalism, ya, aliran pembangunan. Jadi yang namanya pembangunan itu kan ya kita nggak mungkin mengerjakan sesuatu kalau kita tidak punya kekuatan, ya. Kalau dalam logika politik ya power, kekuasaan, ya kan. Kita punya visi, punya misi untuk membangun Indonesia, karena itu memang menjadi turunan dari ideologi kita ya.
yang Pancasila dan kemudian doktrin karya kekaryaan itu, ya memang harus dengan kekuasaan, harus dengan power gitu. Itu sudah menjadi apa ya? Menjadi DNA-nya Golkar, gitu. Jadi bukan tidak punya ideologi, kita punya ideologi sama. Makanya saya bilang begini, kalau bicara tentang mengisi materi tentang sejarah kegolkaran segala macam itu ya. Karena Golkar ini alirannya ada aliran pembangunan, ya, maka selama Indonesia membangun, maka Golkar harus pasti tetap ada. Oke. Atau sebaliknya, kalau Golkar berhenti membangun, itu akan pasti mempengaruhi Indonesia, gitu loh. Nah, jadi kenapa kita memang selalu terus hadir di dalam pemerintahan, di dalam negara, segala macam? Karena habit dan DNA kita tadi itu. Gitu ya. Gitu. Jadi Pembangunan itu ya. Pantas nih Bang Doli penampilannya udah ikut pembangunan banget nih. Selalu rapi emang dari dulu. satu, Kalau nggak ikut pembangunan nggak bisa begini. jadi tahu itu. Iya, dari dulu Yang emang kedua necis dari dulu. dari DPR. DPR itu kan Oh bersidang, habis sidang tadi. habis sidang. Iya. DPR itu datifnya harus pakai jas. Iya gitu ya. Gitu loh. Sepanas apapun Jakarta. Atau batik. Ya Tapi daripada pakai jas memang ya, hujan. Golkar kan DNA-nya DNA selalu harus ada di pusat kekuasaan. Nggak punya DNA sebagai oposisi. Padahal sebenarnya ya seperti PD Perjuangan itu ketika ada di posisi sebagai oposisi dari 2004 sampai 2014, 10 tahun itu akhirnya nomor Rebound. satu, rebound. Karena publik sebenarnya punya simpati kepada partai yang ada di luar pemerintahan, Watchdog gitu ya. kan, sebagai watchdog untuk mengkritisi dan memberikan solusi apapun yang terjadi di pemerintahan gitu ya. Apa Golkar nggak pengen nih sekali-sekali ada di Ya itu nggak. sisi nggak oposisi? bisa ikut Personally membangun. saya sih pengen sebetulnya. Jadi artinya gini, harusnya sebuah partai politik itu kan fleksibel aja. Ya, dalam sebuah pemerintahan, ya pada saat ini kita bisa atau diajak dalam pemerintahan, oke. Tapi juga bisa survive di luar. Iya. Tapi menurut saya gini, ini juga tergantung landscape sistem politik kita sebenarnya. Sistem politik kita ini tidak memungkinkan untuk artinya gini, saya ya sebetulnya termasuk orang yang punya cita-cita, kita nih mencoba mereview lagi lah soal sistem negara kita, sistem pemerintahan kita, sistem politik kita gitu ya. Apa tuh Bang yang mau direview? Jadi misalnya begini, kita ini sekarang dibebaskan sebetulnya untuk membuat atau menyampaikan aspirasi membentuk partai politik, nggak dilarang, Ya. apa saja gitu. Tapi sesungguhnya habit ya, karakter sistem politik yang diambil dari karakter masyarakat Indonesia ini, kita ini juga nggak bisa menganut sistem multipartai gitu banyak gitu loh, ya. Karena mungkin nanti ujungnya ada juga masalah soal kondisi geografis kita yang masyarakat banyak, geografis kita archipelagos, asal macam gitu. Jadi sistem politiknya juga betul-betul sistem yang bisa disesuaikan dengan kultur dan struktur masyarakat Indonesia. Nah masyarakat kita ini kan masyarakat yang ya terpisah-pisah gitu ya, pulau ini segala macam kayak gitu. Jadi kalau makin banyak partai politiknya, ini makin ribet nanti nih. Jadi nggak stabil, menurut pandangan saya ya. Nah makanya sebetulnya kita harus merumuskan ke depan itu multipartai sederhana, gitu ya. Tapi kemarin parliamentary threshold malah dihapuskan. Jadi kan Makin multi-partai. membuka besar lagi nanti. Sebetulnya kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dihapuskan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu meminta pembuat undang-undang untuk mengkaji ulang. Oh mengkaji Ya, ulang. tidak 4%. Oke, Di tetap bawah ada. Tetap ada di bawah di bawah 4%. Makanya waktu itu saya bercanda. 3,9. Kalau itu 3,99 aja dong, ya kan? Boleh kan gitu. Kan di bawah 4% juga. Di bawah 4%, Iya, gitu iya. kan.
Saya termasuk orang yang masih sepakat harusnya parliamentary threshold itu masih harus ada. Ya, karena partai besar. Kalau Apa? partai kecil Ya, kan maunya sebenarnya nggak memang ada. lebih baik multi partai sederhana, karena kalau Sederhana. dulu rempong Jadi- kayak dulu kita pernah tuh. Iya. Ada berapa Kan partai itu 90 tumbuh, partai. partai itu tumbuh sebetulnya semuanya dari kecil. Iya. Ya. Dulu Gerindra siapa yang ini kan tiba-tiba jadi besar sekarang. Nasdem juga survive gitu. Ya, cuman ada juga partai yang dari Yang nggak survive. kecil nggak survive memang ada gitu. Tapi kan itu cara mengconvince masyarakat dengan apa sebetulnya partai ini. Ada partai yang udah 4 kali ganti pemilik, Ganti baju. ganti investor, 4 kali investor masih nggak survive juga. Sebenarnya yang harusnya dihapuskan adalah presidensial threshold, sehingga banyak kader yang bisa. Tapi ribet juga. Kalau saya juga itu nggak, Kenapa bang? saya tetap setuju ada presidential threshold, Tapi tapi dikurangin. dikurangi, Iya. ya kan? Karena gini, itu juga apa ya? Tergantung kesepakatan politik. Sebetulnya 20% Kebesaran ya. Berat dan itu. 25% itu, Berat ya. kalau pakai hitungan matematis, itu kan bisa 4 calon 5 calon sebenarnya. Matematis. Matematis. Nah, sama, even kita buat 0% pun, ya, kalau misalnya semua partai politik ini setuju, sepakat cuma nanya 1-2 paket, ya nggak bisa juga. Nggak ada gunanya juga tuh threshold. Sama dengan pilkada nih. Ini hari ini lah contohnya Ridwan Kamil. Ya, kan ada batas tuh, Iya. 25. Kan mungkin ada calon banyak. Tapi kalau semua sepakat, udah yuk aja 1 paket, selesai kan. Jadi juga nggak bisa. Bang Duli, ini publik tuh mengira ya untuk di DKI Jakarta, kenapa semuanya mendukung Ridwan Kamil Suswono? Ini karena ada gerakan menolak Anies gitu untuk menjadi calon gubernur. Enggak lah, artinya gini, saya menjawabnya dalam posisi saya sebagai Golkar. Ya, Golkar itu dalam menghadapi pilkada sama dengan partai-partai politik yang lain pasti ingin mendorong kadernya untuk jadi beneran kepala daerah. Nah, di Jakarta berdasarkan tadi cerita yang saya sudah sampaikan, kami sepakat mendorong Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, tentu kami ingin Ridwan Kamil menang dong, ya. Nah, menang itu definisi sederhananya kan adalah melakukan konsolidasi, mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya. Iya, dengan apapun caranya gitu Nah, ya. nanti yang paling real itu tanggal 27 November. Melakukan konsolidasi, mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya rakyat untuk dukung Ridwan Kamil dan pasangannya. Tapi sebelum itu, ya kita mendorong supaya Ridwan Kamil ini didukung oleh sebanyak-banyaknya partai politik. Karena kami sadar, kami cuma punya 10 kursi di Jakarta. Butuh 12 kursi lagi. Makanya kami ya kasarnya menjajakan lah ya. Menjajakan proposal Ridwan Kamil. Assalamualaikum kulonun ke Koalisi Indonesia Maju. Nih kami Koalisi Indonesia Maju nih, dukung Alhamdulillah Kim. Nah kami juga menjajakan yang sama. Datang ke Nasdem, datang ke PKB, datang ke PKS, datang ke PSI, yang lain-lain kita jajakan gitu. Nah, termasuk dengan teman-teman PDI nanya, siapa calon Ridwan Kamil? Calon di Jakarta, Ridwan Kamil, mau dukung nggak? Nah itu kan. Nah tapi di sini misterinya lagi, Pak. Ya kan? Tadi kan pakai logika semua partai pasti kepingin menang. Bener dong? PKB, Nasdem, PKS. Dia punya calon yang kemarin udah digadang-gadang di Pilpres. Surveinya paling tinggi saintifik, 39%. Nomor 2, Basuki Cahayapurnama 28. Ridwan Kamil cuma 13% atau 8% ada survei. Ini kan gimana nih logikanya nih? PKB, Nasdem dan PKS. Tanya sama PKB sama Nasdem. Kan saya dalam makanya saya bilang ada misterinya nih. Iya, misteri. Misteri saya cara jualannya Golkar yang canggih atau gimana nih? Kita kan pengen belajar juga cara jualannya nih. Cara persuasif dalam mempersiapkan calonnya sehingga partai-partai lain tertarik untuk kok bisa mendukung. barang yang kasarnya speknya paling rendah kok dibeli gitu padahal ada yang speknya tinggi gitu. Itu misteri selanjutnya. Nah, itu misteri nih. Tapi kan yang mereka kan nggak nyalonin kadernya.
Oh betul, itu kan gampang nyalonin kader. Iya. Nyalonin kader kan gampang, tinggal dikasih baju. Karena Mas Anies bukan kader mereka. Ya kan Mas jawabannya Anies bisa seperti dikaderin. Mungkin gitu. nggak mau, Nggak makanya mau nggak ya. didukung. Mungkin. Oh, gitu Misterinya ya. kan di situ. Berarti yang salah Anies nih berarti ya. Salahnya nggak mau dikaderin gitu. Jadi saya lanjutkan. Iya. Jadi kami nggak punya pretensi sebetulnya Iya, iya. mau kotak kosong atau kemudian mau jegal si A, jegal si B. Pokoknya ini kami punya barang, gimana caranya menang. Jual. Iya, iya. Jual. Jadi yang punya pretensi kotak kosong siapa dong? Nggak tahu. Itu calon independen lagi heboh soal ini ya. Iya, Apa, palsu-palsuan pencatutan tuh. KTP ya. Ya, memang itu sebenarnya. Dinamikanya seperti itulah ya, Bang Doli. Ya, kita juga prihatin. Ini kasus bukan kasus di Jakarta aja, di mana-mana juga fenomena soal calon independen juga kayak begitu. Iya, pasti Ini kan kontroversial. kalaupun Golkar menang nih ya, apa Kim menang, masa lawannya kayak begitu, bergengsi nggak sih? Emang udah jadi lawan ya, belum? Loh, enggak. Secara saat Kan ini udah- yang paling persyaratannya memungkinkan. kan udah dipenuhi. Iya. KPI ya kan, KPUD udah. Karena tiba-tiba dalam 3 minggu, push, langsung dapat 700 suara baru gitu. Oh iya, 700 KPUD KTP sudah- baru, ya, 700 ribu. sudah declare bahwa persyaratannya sudah dipenuhi Hmm, si calon independen ini, Bang. Gitu. Ya, itu urusan teman-teman. Oke, kalau Itu dari misteri sisi lagi tadi. misteri lagi, dari sisi Golkar, lawan independen sama lawan kotak kosong, potensinya lebih menang mana? Kemungkinan. Ya, itu kalau pertanyaan itu sampai ke saya, saya akan jawabnya nanti pada tanggal 27 November bahwa kita berusaha untuk Ridwan Kamil menang sama siapa aja, mau lawan kotak kosong atau mau sama itu. Karena Ya, itu tugas kansnya kira-kira. kami optimis, harus optimis. Saya sebagai yang selama ini yang Mending mana gitu maksud saya? mending Lawan mana? kotak kosong apa lawan independen? Yang penting menang lah. Ya, pokoknya. iya, sama justru. aja lah, sama aja lah. Yang penting menang sama aja. Mau Iya, kans menangnya lebih besar mana maksud saya? Karena kotak kosong artinya kan sekarang Ridwan Kamil secara elektabilitas baru 13% nih. Berarti kan ada 87% yang tidak memilih Ridwan Kamil. ya mudah-mudahan sampai 27 November kami punya waktu untuk terus 50+1 loh DKI loh. mengkampanyekan Ridwan Kamil untuk dan pasangannya Pak Suswono itu bisa menang. Tapi 50+1 loh Bang. Iya. Terus Bang, surveinya PKS itu 95% maunya Anies. Berarti kan sisa 5% nih dari kader PKS. Tapi kan ditambah Kim yang lainnya, Kim members yang lainnya kan banyak ya. Jadi itu PKB 13%. juga. 13% tambah 5 baru 18. Ya kan? Nanti dari Nasdem berapa persen tuh? Ya. Gitu. Nyampe lah 55. PKS kan banyak, Banyak. PKB, Banyak. PSI. Kita optimis lah kan Optimis ada ya. teman-teman. Yes, tadi PKS. pertanyaan kalau harus milih lawan, milih kotak kosong apa independen? Sama aja dua-duanya yang Sama mana aja ya? Kita Oke. sama aja. Oke, kayaknya kita pembicaraannya yang sangat penuh misteri ini. Terakhir nih, satu pertanyaan yang mengusik saya. Sejarah nih. Ya kan? Sejarah apa Ini lagi? ada kaitan sejarah Golkar. Oh, Ini oke, kaitannya oke, dengan oke. ideologi tadi. Ya. Saya lihat-lihat Golkar itu sebetulnya yang mendirikan Bung Karno loh. Betul, Gitu loh. betul. Tapi dalam perjalanan Golkar nih, dari sejak Orde Baru sampai hari ini, chemistry dengan PDIP kok malah nggak erat dengan partai yang lain. Ya tadi menurut saya mungkin dari awalnya pembentukan Golkar dan pembentukan PDIP DNA-nya udah memang beda. Beda. Kan lahir dari embrio yang sama nih, Enggak. dari embrio Soekarno nih, Ya bukan embrio, dari bapak yang sama. dari kan? bapak yang sama. Iya kan? Iya. Ya, satu anak sama anak yang lain kan bisa Beda-beda. bisa beda seleranya kan? Hmm. Gitu. Jadi menurut saya alami aja, natural aja. Memang nggak ketemu ya, secara chemistry. Ketemu aja ya, maksud saya sama teman-teman PDIP itu bagus-bagus aja. Apalagi kalau dalam pilkada begini, dulu lah ya, maksudnya belum ada Kim segala macam itu. Kita dulu banyak sekali bisa bekerja sama dengan teman-teman PDIP gitu.
Dan di parlemen juga kalau isunya jadi bukan gini loh, bukan pokoknya. Nggak ada sebenarnya di antara kami itu, pokoknya teman-teman PDI, pokoknya jangan Golkar atau Golkar jangan PDI, nggak ada. Ya kalau memang kita ketemu untuk kepentingan rakyat dan negara di parlemen ya, pengalaman saya ya, bareng tuh sama-sama kita, gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Soalnya yang saya dengar nih, kan Golkar mau diobok-obok, mau dicomot ketua umumnya, ini kan bukan isu baru. Iya. Udah dari setahun yang lalu. Nah, salah satu yang saya dengar, nih yang saya dengar ya, kenapa salah satu yang nggak kejadian dari tahun-tahun lalu, salah satu yang marah kalau Golkar diobok-obok itu Bu Mega. Berarti kalau pakai logika itu berarti nyambung dong antara Bu Meganya ke Golkarnya iya, tapi Golkarnya ke merahnya Kurang cinta. bertepuk sebelah tangan gitu loh. enggak bagus-bagus aja kita. Begitu dulu kita 2019 dukung Pak Jokowi bareng 2019 ya. 2019. Nah karena kekuasaan itu tadi, logika kekuasaan itu tadi. Periode keduanya Pak Jokowi. Iya, periode yang kedua. pertama kan enggak. Pertama kan enggak. 2014. Tempat enggak. Karena waktu itu kan Karena incumbent nih, bukan karena PDIP-nya nih. Iya. enggak, bukan kena incumbent-nya, enggak waktu itu. Bukan. Ini makin penuh misteri nih Ya udah biar pembicaraannya. nanti misteri diselesaikan oleh Golkar dan PDIP lah. Enggak bagus-bagus aja kita. Bagus-bagus aja ya Bang, ke depannya Kita mudah-mudahan. hormat sama Bu Iya. Mega. Sukses terus buat Bang Doli, terima kasih. Sama-sama. kehadirannya, Bang. Sama-sama. Pemirsa, kita kayaknya udah kelamaan nih pembicaraan yang penuh misteri ini. Kelamaan. Bang Doli harus bertugas di tempat lain. Harus nyiapin Munaslup. Iya. Udah, Terima udah kasih siap. atas perhatiannya. Salam.